Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Novia Ramadan. Saya dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan soal-soal yang ada di PowerPoint tentang menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan rasa syukur. Baiklah, soal yang pertama, ambillah kesimpulan dari setiap video 1 sampai dengan 4 dan hal-hal yang kamu dapatkan dari pembelajaran materi ini. Jawabannya, pada video pertama tentang kisah Luqmanul Hakim yang tertera dalam Al-Quran, kesimpulan dan hal-hal yang saya dapatkan yaitu, jika hati dan lidah kita itu baik, insya Allah maka semuanya akan menjadi baik. Dan bila hati dan lidah kita itu buruk, maka kemungkinan semuanya akan menjadi buruk. Maka dari itu, peliharalah hati dan lidah kita dengan baik, agar kita menjadi orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi orang yang baik di sisi manusia. Pada video kedua tentang berbakti kepada kedua orang tua, kesimpulan dan hal-hal yang dapat saya dapatkan yaitu kita harus selalu berbakti kepada orang tua karena merekalah yang telah melahirkan, merawat, dan menghidupi kita serta mendidik kita menjadi anak yang baik dan berakhlak mulia dari kecil hingga besar tanpa mengharapkan balas budi. Oleh karena itu, kita harus selalu berbakti kepada orang tua dengan cara menaati nasihatnya, tidak mengucapkan perkataan yang kasar sehingga menyakiti hatinya. Pada video ketiga tentang berbuat baik ke semua orang walau sekecil apapun, kesimpulan dan hal-hal yang saya dapatkan yaitu, jika kita memberikan kebaikan kepada orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang terbaik di surga dan tambahannya kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Dan perbuatan baik apapun itu, mau sekecil apapun itu, percayalah maka kebaikan itu akan kembali pada diri kita. Dan pada video keempat tentang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan dan hal-hal yang saya dapatkan yakni kita harus senantiasa bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena bersyukur itu akan membuat hati kita menjadi tenang dibandingkan dengan mengeluh. Bersyukur juga mengajarkan kita tentang cara bersabar dalam menghadapi setiap lika-liku kehidupan. Soal yang kedua, jelaskan tafsir dari Quran Surah Luqman ayat 13 sampai 14 dan Al-Baqarah ayat 83. Jawabannya, tafsir dari Quran Surah Luqman ayat 13 sampai 14, tafsir surat Luqman ayat 13 sampai 14 ini disyarikan dari tafsir Ibnu Katsir, tafsir Fi Zilalil Quran, tafsir Al-Azhar, dan tafsir Al-Munir. Yang pertama, Parenting Luqman Al-Hakim. Surat Luqman ayat 13 ini merupakan perkataan Luqman kepada anaknya yang diabadikan Allah dalam Al-Quran dengan berbunyi surahnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Luqmanu ibnihi wa huwa yafizuhu. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepada anaknya. Dalam ayat 13 ini disebutkan bahwa Luqman memberikan pelajaran kepada anaknya dan hendaknya setiap orang tua muslim mencontoh parenting dan pendidikan ala Luqman ini. Yang kedua tentang larangan syirik dengan ayat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunaya la tusriq billahi innal syarka lazumul azim. Yang artinya, wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Inilah nasihat Luqman kepada anaknya. Pelajaran utamanya yakni janganlah mempersekutukan Allah. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan, Luqman menasihati anaknya yang merupakan buah hatinya, maka wajarlah ia memberikan kepada
orang yang paling dikasihnya itu sesuatu yang paling utama dari pengetahuannya. Karena itulah hal pertama yang ia pesankan kepada anaknya ialah hendaknya ia menyembah Allah semata, jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian ia mengingatkan anaknya bahwa syirik adalah kezaliman yang besar. Syahid Qutb menjelaskan nasihat seperti ini tidak menggurui dan tidak mengandung tuduhan karena orang tua tidak menginginkan kepada anaknya melainkan kebaikan. Luqman melarang anaknya dari berbuat syirik dan ia memberikan alasan atas larangan tersebut bahwa kemusyrikan adalah kezoliman yang besar. Jelasnya dalam tafsir Fi Zilalil Quran. Syekh Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan mengapa syirik merupakan kezaliman terbesar. Zalim adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Sedangkan syirik ia adalah kezaliman terbesar karena berkaitan dengan pokok kaidah menyamakan dan menyetarakan sang Khalik dengan makhluk. Sedangkan Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar menjelaskan bahwa syirik merupakan kezaliman terbesar karena ia memperbodoh diri sendiri. Memang aniaya besarlah orang kepada dirinya kalau dia mengakui ada Tuhan selain Allah, padahal selain Allah adalah makhluk. Dia aniaya atas dirinya karena Allah SWT mengajaknya agar membebaskan jiwa dari segala sesuatu selain Allah, tulis Buya Hamka. Jiwa yang dipenuhi adalah jiwa yang merdeka. Tidak ada sesuatu pun yang bisa mengikat jiwa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apabila manusia menuhankan yang lain, sedang itu makhluk belaka, berarti manusia menjadikan dirinya budak bagi makhluk lain. Ayat ini juga menjadi dalil bahwa boleh bagi orang tua mengatakan jangan kepada anaknya. Sementara salah satu tren pendidikan dari barat di masa modern ini ada yang melarang mengatakan jangan. Yang ketiga, biru walidain. Surat Luqman ayat 14 ini merupakan perintah untuk berbakti kepada orang tua atau biru walidain dengan ayat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim wa wasaina insana biwalidain, yang artinya dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tua, ibu bapaknya. Kata wasoina artinya adalah kami wasiatkan. Wasiat kalau berasal dari Allah, maka ia adalah perintah. Dalam ayat ini, Allah memerintahkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, yakni ayah dan ibunya. Allah memerintahkan menghormati dan memuliakan keduanya. Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir menjelaskan ayat 14 ini adalah firman Allah setelah dia mengabadikan perkataan Luqman kepada anaknya untuk bertauhid. Allah mengiringnya dengan perintah birrul walidain. Yang keempat, terutama ibu dengan ayat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Hamalathu umuhu wahnan ala wahni wa fisoluhu fi ahmain, yang artinya ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Menurut Mujahid, katawan berarti penderitaan mengandung anak. Menurut Qatadah, artinya adalah kepayahan yang berlebih-lebihan. Sedangkan menurut Atta al-Khurasani artinya adalah lemah yang bertambah-tambah. Firman Allah ini secara khusus menunjukkan betapa besar kepayahan seorang ibu tak kalah mengandung anaknya, dan setelah melahirkan, seorang ibu masih menyusui bayinya selama 2 tahun. Lalu bagaimana mungkin seorang anak tidak mau berbakti kepada orang tua? Ayat ini juga menunjukkan bahwa masa penyusuan yang sempurna adalah 2 tahun, minimalnya 6 bulan. Menurut Ibnu Abbas, sebagaimana juga firman Allah yang lain, A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim wal walida syurfina aulal rohuna haul
laini kamilaini limanu ayyutimar rahman ata, yang artinya para ibu hendaklah menyusukan anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 233. Yang kelima, bersyukur kepada Allah dan orang tua dengan ayat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anishkurli wali walidayka ilayal masyir, yang artinya bersyukurlah kepadaku dan kepada 2 orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Setelah perintah tauhid kepada Allah dan berbakti kepada orang tua, Allah menuntun hambanya agar bersyukur kepadanya dan berterima kasih kepada kedua orang tuanya. Mengapa lebih dulu harus bersyukur kepada Allah? Karena seluruh nikmat dalam hidup ini adalah pemberian Allah, termasuk nikmat kasih sayang orang tua. Sesungguhnya yang membuat orang tua mengasihi anaknya adalah Allah. Syukur pertama ialah kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar. Karena semuanya itu sejak mengandung sampai mengasuh dan mendidik dengan tidak ada rasa bosan, dipenuhi cinta dan kasih adalah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu bersyukurlah kepada orang tuamu, ibu yang telah mengasuhmu dan ayah yang telah membela serta melindungi ibu dan anak-anaknya. Ayah yang berusaha mencari nafkah setiap hari. Lalu ayat ini ditutup dengan mengingatkan kemana manusia akan kembali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tafsir dari surat Al-Baqarah ayat 83, yaitu tafsir surat Al-Baqarah ayat 83 ini disarikan dari tafsir Ibnu Katsir, tafsir fi Zilalil Quran, tafsir Al-Hazar, dan tafsir Al-Munir. Yang pertama, Allah mengambil janji Bani Israel dengan ayat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz akhadna misa Bani Israel. Dan artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya telah mengambil perjanjian dari Bani Israel. Bahkan Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir menjelaskan, Allah mengambil sumpah Bani Israel untuk melaksanakan poin-poin isi perjanjian itu. Namun pada akhirnya mayoritas Bani Israel mengkhianati janjinya. Syadid Qub dalam tafsir fi Zilalil Quran menjelaskan, perjanjian Allah dengan Bani Israel ditetapkan atas mereka di bawah bayang-bayang gunung yang diangkat di atas mereka. Mereka diperintahkan untuk memegang teguh-teguh dan harus selalu mengingat, karena perjanjian ini mengandung kaidah-kaidah yang kokoh bagi agama, kata Syadid Qub. Yang kedua, bertauhid kepada Allah. Isi perjanjian atau sumpah ini merupakan pokok-pokok agama Allah. Pertama adalah tauhid, hanya menyembah kepada Allah, dengan ayat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tafbuhuna illallah. Janganlah kamu menyembah selain Allah. Ibnu Katsir menjelaskan, Bani Israel diperintah untuk menyembah dan menyekutukannya dengan sesuatu dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Hal yang sama telah diperintahkan kepada seluruh manusia. Akidah yang dibawa oleh para nabi dan rasul sama dengan ini, yakni tauhid. Wa ma arsalna min qablika min rusuli ila nuhi ilaihi annahu la ilaha ilaha nafa'budun, yang artinya, dan kami tidak mengutus seseorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami mewahyukan kepadanya bahwasanya tiada Tuhan yang hak melainkan aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Quran Surah Al-Anbiyah ayat 25. Dan ayat yang lainnya yang berbunyi
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ba'asna fi kula wa mati rasulan ani burullaha wa wajtanibu so'uta. Dan artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah takut itu. Quran Surah Nahl ayat 36. Yang ketiga, berbuat ihsan kepada manusia. Setelah hak paling tinggi dan paling besar yaitu hak Allah berupa tauhid, barulah isi perjanjian berikutnya perintah untuk berbuat baik atau ihsan kepada manusia dimulai dari kedua orang tua dengan ayat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil walidaini ihsanan wazir kurba wal yatama wal masakini. Dan artinya, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Allah memerintahkan untuk berbuat ihsan kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Ar-Raghib Al-Ashfahani menjelaskan, ihsan digunakan untuk dua hal. Yang pertama, ihsan memberi nikmat kepada pihak lain. Yang kedua, perbuatan baik. Menurutnya ihsan lebih tinggi dari adil. Adil adalah memperlakukan orang lain dengan perlakuan kepada diri kita. Sedangkan ihsan adalah memperlakukan orang lain lebih baik dari perlakuannya kepada diri kita. Setelah bertauhid kepada Allah, manusia diperintahkan berbuat baik kepada ibu bapaknya, dua orang yang paling berjasa dalam membesarkan dan mendidiknya. Serta juga harus berbuat baik kepada kerabatnya, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Yang keempat, berbicara yang baik. Selain perbuatan yang baik, Bani Israel juga diperintahkan dalam perjanjiannya itu untuk berbicara yang baik kepada orang lain dengan ayat yang berbunyi wa qulu linasyi husna, yang artinya serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Ibnu Katsir menjelaskan maksud kalimat ini, berkatalah kepada mereka yang baik dan lemah lembut, termasuk dalam hal ini amar ma'ruf nahi munkar dengan cara yang ma'ruf. Yang kelima, sholat dan zakat dengan ayat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimu sholata wahtu zakat, yang artinya dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Salat dan zakat adalah ibadah yang sejak awal sudah diperintahkan Allah kepada manusia, bahkan sejak zaman Nabi Adam, termasuk kepada Bani Israel hingga umat Islam hari ini, meskipun tata cara dan ukuran berbeda sesuai dengan syariat di zamannya. Yang keenam, Bani Israel melanggar perjanjian dengan ayat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa tawallaitum ila qalilan minkum wa antum mu'dimun. Yang artinya, kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. Syedid Qutb menjelaskan, ayat ini menunjukkan sifat Bani Israel yang suka melanggar dan mengingkari janji. Sifat ini ditujukan Allah kepada kaum muslimin agar mereka mewaspadai orang-orang Yahudi dan jangan sampai menirunya. Dan ternyata kaum Yahudi di Madinah juga tak ada bedanya. Yahudi Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraisyah semuanya berkhianat dan melanggar perjanjian. Soal yang ketiga, hikmah dan manfaat yang terdapat dalam Quran surah Luqman ayat 13-14. Soal yang ketiga, apa hikmah dan manfaat yang terdapat dalam Quran surah Luqman ayat 13-14 dan Al-Baqarah ayat 83? Jawabannya, hikmah
Quran Surah Luqman ayat 13-14 yang pertama mengajarkan kita untuk senantiasa selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, senantiasa menghormati, mematuhi dan memuliakan kedua orang tua. Yang ketiga, mensyukuri segala ketentuan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Hikmah surat Al-Baqarah ayat 83 yang pertama, senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyembah selain hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mentaati seluruh perintah orang tua kita selama bertentangan dengan syariat agama. Yang ketiga, mendirikan sholat fardu secara berjamaah dan tepat waktu. Manfaat dari Quran Surah Luqman ayat 13-14 dan Al-Baqarah ayat 83 adalah kita harus banyak bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga harus berbuat baik atau patuh kepada orang tua serta berbuat baik kepada sesama manusia. Soal yang keempat, jelaskan hubungan materi pertemuan hari ini dengan materi sebelumnya. Jawabannya, hubungannya adalah sama-sama mempelajari untuk selalu mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Soal yang kelima, bagaimana kamu mengaplikasikan materi kali ini dengan kehidupan sehari-hari? Jawabannya yakni dengan cara mengamalkannya dengan baik yang benar, seperti berbuat baik kepada semua orang sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak amal soleh atau perbuatan yang bermanfaat bagi sesama, serta berbakti kepada kedua orang tua, sehingga membuat kita senantiasa memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik. Soal yang terakhir yakni soal keenam, yaitu jika kamu bertemu dengan anak yang kurang mampu akan tetapi malas sekolah, bagaimana kamu menasihatinya? Jawabannya, saya akan menasihatinya dengan cara memberitahukan kepada dia bahwa jika kita memiliki ilmu pengetahuan yang luas, maka kita bisa menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Allah akan juga menaikkan derajat bagi orang-orang yang menuntut ilmu, serta kita juga dapat membahagiakan kedua orang tua. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai soal-soal yang ada di PowerPoint. Apabila ada penjelasan saya yang salah dan kurang jelas, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.